Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Pasegede Sukerta, NIM 2021-6212-1198 dari kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jelajah karya arsitektur, di mana saya mengambil Stadion Gelora Bung Karno sebagai objek tugas saya. Yang pertama itu ada daftar isi, nomor 1 ada abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga deskripsi singkat bangunan Stadion Gelora Bung Karno, yang keempat penjelasan klasifikasi unsur-unsur arsitektur, yang kelima slide 6-10 uraian unsur-unsur yang terdapat pada Stadion Gelora Bung Karno, yang keenam penjelasan klasifikasi faktor-faktor arsitektur, yang ketujuh slide 12-15 uraian faktor-faktor yang terdapat pada Stadion Gelora Bung Karno, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Selanjutnya di sini ada abstrak. Pembangunan Stadion Gelora Bung Karno didasari oleh keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games 4 pada tahun 1962. Kebutuhan untuk pesta olahraga dan keinginan Soekarno yang ingin menjadikan Jakarta sebagai mercusuar negara-negara berkembang telah menyebabkan terjadinya ledakan pembangunan untuk memenuhi kepentingan tersebut. Selanjutnya ada latar belakang. Gelanggang olahraga atau Gelora Bung Karno adalah sebuah kompleks olahraga serbaguna di Senayan, Jakarta, Indonesia. Kompleks olahraga ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Gedung olahraga ini dibangun mulai sejak pada tanggal 8 Februari 1960 sebagai kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka Asian Games 1962. Mulai dibuka diresmikan sejak pada tanggal 24 Agustus 1962 yang diadakan di Jakarta. Pembangunan didanai dengan kredit lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar Amerika Serikat yang kepastiannya diperoleh pada 23 Desember 1958. Selanjutnya ada deskripsi singkat. Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta, Indonesia, yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional. Stadion ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Dalam rangka desoekarnoisasi pada masa Orde Baru, nama stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan melalui keputusan Presiden nomor 4/1984. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur arsitektur. Yang pertama ada unsur fungsi. Unsur fungsi merupakan kemampuan bangunan yang dirancang untuk melaksanakan tujuan penghadirannya. Yang kedua ada unsur ruang. Unsur ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga, sela, yang terletak di antara dua objek, dan alam terbuka yang mengelilingi dan melingkup kita. Yang ketiga ada unsur estetika. Bentuk-bentuk menjadi indah dalam proporsi, di mana unsur-unsurnya disatukan secara harmonis ditujukan kepada bentuk ideal. Dan yang keempat ada unsur makna. Unsur makna merupakan pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk atau bangunan. Selanjutnya di sini ada unsur fungsi. Ada 4 unsur fungsi yang dapat ditemukan pada Stadion Gelora Bung Karno, diantaranya fungsi bentuk, fungsi konstruksi, fungsi ekspresi, dan fungsi kultural, di mana semua fungsi tersebut dapat kita lihat secara langsung pada bangunan karena fungsi tersebut telah menjadi satu kesatuan yang utuh pada bangunan ini. Selanjutnya ada unsur ruang. Hasil rancangan ruang transformasi. Ruang pada rancangan ini diambil dari konsep ruang ekspresif. Konsep ekspresif adalah sebuah konsep yang menonjolkan sifat dan karakteristik dari fungsi bangunan dan dapat mengacu pemain dalam bermain. Selanjutnya ada unsur estetika. Bentuk-bentuk menjadi indah dalam proporsi di mana unsur-unsurnya disatukan secara harmonis, ditunjukkan kepada bentuk ideal. Dapat kita lihat dari lekukan-lekukan indah Stadion Gelora Bung Karno. Pengolahan tampak dan raut bangunan pada Stadion Gelora Bung Karno dapat terlihat dari bentuk yang menyerupai lingkaran raksasa yang dibuat timbul menjadi satu bentuk yang padu.
yang jika dilihat dari sebelah manapun bangunan ini akan tetap tampak estetik. Selanjutnya ada unsur makna. Unsur makna merupakan pengertian yang diberi kepada suatu bentuk atau bangunan. Atau makna juga dapat disebut sebagai bagian sentral untuk menjelaskan hubungan antara fungsi dan bentuk. Pada bangunan Stadion Gelora Bung Karno ini menggunakan atau menerapkan makna representasional atau makna objektif adalah makna yang muncul dari luar dan berkaitan dengan objek, kejadian, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor arsitektur. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Yang kedua ada faktor budaya. Faktor budaya merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor teknologi. Entitas benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dan yang keempat ada faktor ekonomi. Perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Selanjutnya di sini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dari 3 pembagian lingkungan menurut L.L. Bernard, diantaranya lingkungan fisik anorganik, lingkungan sosial, dan lingkungan komposit. Pada bangunan Stadion Gelora Bung Karno, sudah terdapat 3 pengklasifikasian faktor lingkungan tersebut, yaitu lingkungan fisik anorganik, lingkungan sosial, dan lingkungan komposit. Selanjutnya, ada faktor budaya. Faktor budaya merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Stadion Gelora Bung Karno memiliki faktor budaya modern dan kesenian yang membuatnya terlihat sangat indah dan berbeda dari bangunan di sekitarnya. Selanjutnya, ada faktor teknologi. Seperti Stadion Gelora Bung Karno, sangat susah dibangun atau direalisasikan tanpa adanya teknologi. Teknologi yang dapat ditemukan pada bangunan ini diantaranya, yang pertama ada, pada bangunan ini jelas menggunakan struktur bangunan dan metode konstruksi yang sangat berkembang, yaitu dengan menggunakan struktur utama beton, kerangka baja, dan struktur atap model temu galang, yang merupakan pengembangan dari struktur lipat yang berbentuk oval. Yang kedua, teknologi alat dan mesin dalam pembangunannya, seperti penggunaan alat-alat berat pada pembangunan bangunan ini. Dan yang ketiga ada teknologi pelaksanaan. Dengan adanya teknologi pelaksanaan, maka pembangunan gedung-gedung pencakar langit tidak terlalu lama memakan waktu dibandingkan dengan sebelumnya adanya teknologi pelaksanaan. Selanjutnya di sini ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan sebagai cara-cara yang dilakukan manusia beserta kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas dan mendapatkan berbagai komoditi serta menyalurkan untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Di dalam bangunan Stadion Gelora Bung Karno ini juga dapat menemukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan faktor ekonomi, mulai dari biaya tiket masuk saja. Bangunan ini sudah menerapkan aktivitas dari faktor ekonomi. Diketahui juga Stadion Gelora Bung Karno dalam pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 769,69 miliar. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Dari pengklasifikasian unsur-unsur dan faktor-faktor dalam arsitektur Stadion Gelora Bung Karno memiliki unsur-unsur dan faktor-faktor dalam pengklasifikasian tersebut. Selain itu, dari tugas jelajah karya arsitektur ini, kita dapat mengetahui apa saja unsur-unsur dan faktor-faktor yang terdapat di dalam sebuah bangunan. Yang tentu saja setiap bangunan memiliki unsur-unsur dan faktor-faktor yang berbeda. Baik, sekian dari presentasi tugas karya menjelajah karya arsitektur dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.